So guys, jadi di konten kali ini kita bakalan nepatin janji kita, yaitu lebih memperbanyak konten-konten tentang perdietan di YouTube channel kita. Nah, untuk kalian semua yang belum tahu siapa aku adalah mantan 80 kg dan akhirnya sekarang sudah bisa menurunkan berat badan tuh ke angka 54. Tapi sekarang aku dalam kondisi naikin berat badan lagi karena pengen ngebentuk badan biar lebih padat gitu guys. Nah, buat kalian yang belum tahu gimana rupanya aku sebelum aku diet seperti ini aku taruhin, dan setelah aku diet aku seperti ini, dan kondisi saat ini aku seperti ini. Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang 10 kebiasaan yang bikin aku turun berat badan jauh lebih cepat daripada orang pada umumnya. Tapi sebelum kalian melanjutkan menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk aku bikin konten diet apa di konten selanjutnya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, kebiasaan yang pertama yang aku lihat progresnya paling merubah badan aku dan paling cepat menurunkan berat badanku adalah pergantian antara minuman manis ke air putih. Jadi kebiasaanku dulu sebelum aku akhirnya menurunkan berat badan berbelas kilo, turun dari 80 ke 54 itu, akhirnya aku mengganti kebiasaan yang biasanya aku minum teh manis, kemudian nutrisari, apalagi ya, minuman-minuman yang berwarna dan punya gula tinggi, itu aku ubah ke minuman air putih biasa. Jadi setiap hari aku tuh bener-bener memegang teguh minum 2 liter pada saat aku diet ya guys ya. Jadi pegang erat prinsip 2 liter per hari, atau enggak minimal 1,5 atau enggak 1. Pokoknya enggak boleh di bawah 1. Dan itu yang benar-benar membuat badan aku tuh berubah secara drastis guys ya. Jadi dari dulu yang pipiku tuh kembung banget, itu tuh benar-benar kayak turun, bisa ditirusin kayak gini, enggak tirus sih, tapi sebenarnya mukaku tuh kan agak bulat memang, tapi enggak setirus ini dulunya gitu. Jadi ya aku saranin kalian juga kalau mau mulai diet ya mulai dari merubah pola minum dengan mengganti semua minuman menggunakan air putih. Yang kedua adalah mau gak mau orang-orang yang berdiet itu harus tetap sehat kan guys, biar berat badannya tetap enak, tetap turunnya stabil, badannya sehat, segar. Itu salah satunya adalah dengan tidak begadang. Aku harus mengakui ini ya. Jadi di awal kesalahanku tuh memang aku kesulitan tidur di jam 10. Jadi aku tuh kayak tidur tuh di jam 1, 2, terus bangunnya tuh udah kayak siang banget. Jadi intinya di kebiasaan kedua ini aku mengganti pola tidurku jauh lebih cepat dan tidur lebih cepat, tidur lebih awal, dan bangun lebih pagi gitu lah intinya. Jadi tidurku tuh di jam 10, jam 11 udah harus tidur, dan bangunku udah di jam subuh. Jadi azan itu udah bangun. Dan kalau aku bisa ceritakan, aku boleh katakan dulu kebiasaanku pada saat berat badanku 80 itu juga berimbas dari cara tidurku guys ya. Aku tidur di jam 1, jam 2 hingga akhirnya kelolosan pagi itu nggak pernah tepat waktu untuk sholat subuh. Jadi kelolosan terus, bangunnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8. Iya kalau jam 7, jam 8. Lah biasanya pernah bangun sampai di jam 9, 10, itu parah banget sih, udah kesiangan banget. Jadi aku saranin buat kalian untuk ngelatih diri tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi gitu. Nah, kebiasaan yang ketiga adalah, mungkin ini akan terdengar klasik ya, tapi mau nggak mau kalian harus melakukan ini kalau mau menurunkan berat badan. Kalau menurutku ya, dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil, yaitu setelah sholat subuh. Kan biasanya ada nih orang yang tepat waktu sholat subuhnya, tapi setelah subuhnya tidur lagi. Nah guys, gimana kalau kebiasaan itu kita ganti aja? Kayak aku nih dulu setelah subuh tuh wajib tidur sih, karena memang nggak tahu itu mau ngapain, karena nunggu
jam pagi ke jam kerja atau ke jam pergi kuliah itu kelamaan kan, jadi mesti tidur. Nah, jadi aku saranin untuk mengisi kegiatan di jeda waktu itu, untuk mengisi kegiatan yang produktif. Entah kalian jalan kaki atau entah kalian bersih-bersih rumah atau entah apalah, pokoknya diisi di tengah-tengahnya biar nggak tidur setelah subuh. Nah, ini akan bikin badan kalian juga jauh lebih stabil guys ya. Jadi aku saranin untuk ganti kebiasaan tidur setelah subuh atau tidur di pagi hari dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian sukai atau ada produktivitas lah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini masih berkaitan sama tidur setelah subuh tadi ya guys ya. Yang dulu kebiasaanku adalah setelah subuh tuh kayak tidur aja, pokoknya tidur, nggak ada nih kata lain selain tidur pokoknya. Kalau nggak tidur ya pergi cari jajan ya. Subuh itu aku dicari jajan guys. Kalian tuh kalau tahu kehidupanku dulu tuh kayak parah banget. Subuh-subuh tuh baru bangun tidur, padahal nih tidurnya jam 1 jam 2, bangunnya tuh di jam 7. Jam 7 tuh bangun tuh udah cari cilok guys. Jadi baru bangun tidur udah cari cilok, gimana gak gede gitu. Nah, kebiasaan yang aku ganti adalah pada saat itu aku bangun tidur, kan udah tepat waktu nih bangunnya, udah dipaksa nih ya kan, bangun tidur. Nah, aku benar-benar mengagendakan dan mensistem diriku untuk olahraga pagi. Kalau nggak pagi, ya sore sebenarnya. Tapi aku lebih sering olahraga di pagi hari karena jadwal kosongku tuh kebanyakan di pagi pada saat itu ya. Jadi kebiasaanku yang dulu rebahan tidur atau nggak cari makan setiap subuh, aku ganti dengan kebiasaan olahraga. Olahragaku tuh simple sebenarnya, nggak sampai 1 jam sebenarnya per hari, cuma 30 menit dan itu pun di atas kasur, gerak-gerak yang bener-bener kayak lihat di YouTube, murni lihat di YouTube atau nggak Google cara olahraga di atas tempat tidur. Dan itu tuh banyak banget rekomendasinya guys gitu. Nah, ini poin yang selanjutnya ini akan berkaitan dengan poin yang selanjutnya guys. Jadi selama aku diet, aku jadi tahu betapa beratnya seorang ibu rumah tangga yang masak untuk keluarga. Ya aku memang kan belum nikah ya guys ya. Maksudnya ternyata beratnya mengurus hidup sendiri dengan masakin diri sendiri, mempersiapkan makanan yang enak untuk diri sendiri itu ternyata berat. Dan aku baru tahu setelah aku melakukan diet yang karenanya aku memaksa diri untuk masak setiap hari. Dan masakanku tuh tidak seenak ibu-ibu ya, karena memang aku anak kos dan yang ada tuh kayak bahan-bahan dasar kayak garam tok, micin ya, kayak bahan-bahan dasar kayak gitu loh, yang aku tuh kalau dicampur ke situ tuh ke bahan makanan tuh kayak nggak cocok, tapi dicocok-cocokin gitu biar ada rasanya aja sebenarnya ya. Kalau tanpa rasa kan sebenarnya lebih cepat nih turun berat badan ya, tapi karena kita manusia biasa ya pengen masih ada pengen manis-manisnya, pengen ada asin-asinnya, ya udah akhirnya tetap ditambahin gitu. Jadi selama aku hidup ini ya, iya, aku tuh baru benar-benar megang dapur yang masak untuk diriku sendiri tuh ya pada saat aku diet. Aku belajar bikin oseng-oseng, beneran bisa goreng pempek dan lain sebagainya itu pada saat aku diet guys ya. Sebelum itu aku nggak pernah nyentuh dapur. Pernah nyentuh dapur tapi buat jualan, dan itu pun jualannya tuh cuman kayak goreng roti gitu loh, kayak biasa aja. Enggak yang sampai oseng-oseng, potong-potong tuh nggak pernah. Jadi beneran yang aku sentuh dapur yang untuk bikin makanan diriku tuh pada saat aku diet gitu. Jadi buat kalian semua yang mau diet, aku saranin untuk belajar masak. Mau nggak mau belajar masak. Karena kalau kalian mengandalkan beli terus, fulusnya habis guys gitu. Nah, selanjutnya aku singkat aja, karena kebiasaanku yang sudah mulai masak setiap hari untuk diriku sendiri, akhirnya aku mulai belajar untuk bikin snack-snack kecil seperti weci, terus tahu-tahu goreng. Ini ribut banget ya guys ya. Nah kayak gitu, aku jadi belajar untuk bikin snack-snack yang aku sukain tuh aku bikin sendiri, nggak beli gitu. Akhirnya kebiasaan untuk nyemil di luar, nyari abang-abang bukan bakso gitu ya, itu udah nggak aku lakuin lagi selama aku diet. Aku tuh bisa dihitung kalau cari jajan selama 2 tahun aku diet tuh hampir bisa dihitung 6 kalian mungkin. Soalnya saking jarangnya aku makan makanan di pinggir jalan lagi seperti sosis bakar, tahu bakso, terus kayak
apalagi ya cimol, cilok, apalah segala macam tuh aku hampir nggak pernah. Bahkan selama aku diet, bahkan yang paling mengenaskan adalah selama hampir aku diet itu ya 2 tahun itu ya, aku hampir tidak pernah menyentuh mie Indomie ataupun mie instan lainnya. Hampir tidak pernah, kecuali bihun yang putih yang berasal dari apa ya, beras ya kalau aku nggak salah, dan itu aku masih konsumsi pada saat aku diet, dan jarang banget, waktunya tuh jarang banget, nggak sesering dulu gitu. Kalau dulu pas aku 80 gitu ya, 80 70 tuh kayak mie tuh ya ampun, tidak ada yang bisa mengalahkan mie. Pokoknya pengennya tuh mie. Akhirnya pada saat aku diet, mie itu benar-benar pangkas jauh pergi. Dan aku udah jadi orang yang mungkin diantara kalian semua tuh, aku mungkin jadi orang yang nggak pernah konsumsi produk yang namanya mie yang ada di Indomaret atau nggak Alfamart. Itu kayak gitu lah guys.